Ya, jadi, sebetulnya ini bisa kita lakukan mulai sebelum menikah ya, dan terus dilakukan selama proses pernikahan. Kalau yang dilakukan sebelum menikah itu tentunya adalah pengenalan kepada si, calon mertua gitu ya kalau posisinya pada saat belum menikah. Nah, perkenalan ini artinya, sebetulnya beliau ini bukan hanya sekedar namanya siapa, tinggal di mana, tapi juga, sifat-sifat beliau, bagaimana beliau, mengasuh, anaknya dalam hal ini, calon suami kita, kemudian bagaimana beliau berinteraksi juga dengan, anak-anaknya yang lain ya, atau bagaimana juga beliau ini, berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, dari cara beliau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar ya, termasuk juga dengan anaknya, kita bisa lebih tahu nih, oh beliau ini adalah orang yang seperti apa ya. Kemungkinan beliau ini pasnya dihadapi dengan cara seperti apa gitu ya. Itu kan kita bisa dapatkan dari pengamatan kita terhadap interaksi beliau dengan orang-orang di lingkungannya. Setelah menikah, dengan pemahaman tersebut tentunya akan amat sangat membantu kita untuk bisa berinteraksi. Jadi, pada saat kita ngobrol misalnya, kita bisa cermati, kita tuh, mmm, seperti apa gitu ya ngobrolnya ya, apakah sudah, sesuai, topik obrolannya nih dengan sesuatu yang dia minati. Jadi kita juga bisa mencermati, wah topik-topik apa aja yang memang, beliau sukai, kemudian kita mencoba mencari tahu tentang topik tersebut, lalu kita ajak, si ibu mertua atau bapak mertua ini mengobrol gitu ya. Kita juga bisa mencoba, mengikuti kegiatan yang disukai oleh, mertua kita gitu ya. Jadi misalnya kalau, ibu mertua senang memasak, kita coba ikut, memasak ya, atau misalnya ayah mertua itu senang sekali utak-atik mobil ya, kita coba menemani misalnya ketika beliau utak-atik mobil ya. Nah, selain itu, selain mengikuti, kita juga bisa ikut belajar sebetulnya dari mereka. Dengan kita bertanya tentang apa yang beliau minati atau apa yang beliau lakukan, itu bukan hanya menunjukkan, minat kita terhadap kegiatan tersebut, tapi juga, minat kita untuk menjalin hubungan lebih baik dengan mertua. Dan, seringkali ketika kita bertanya kepada beliau, eee, dan, memposisikan diri bahwa kita ingin tahu ya, justru itu membuka kesempatan hubungan yang lebih baik gitu ya dengan, antara mertua dengan menantu. Ada juga nih kayak misalnya, ketika kita berinteraksi dalam, keseharian ya, kita juga mencoba memperhatikan bagaimana kita tuh ngobrol ya. Jadi, jangan misalnya menggunakan kata-kata kasar ya, tetap, perhatikan kata-kata yang kita pilih itu sebaiknya kata-kata yang sopan. Kemudian kita juga memperhatikan waktu mengobrol gitu ya, jangan yang misalnya sudah larut malam kecuali memang beliau lebih suka ngobrolnya di waktu malam gitu ya. Terus kemudian, juga pastikan memang, beliau ini dalam kondisi yang, cukup nyaman gitu, misalnya pada saat ngobrol, bukan beliau lagi sibuk dengan urusan macam-macam terus kita ajak ngobrol gitu, misalnya seperti itu gitu. Jadi banyak sekali sebetulnya Mbak Ruby yang bisa kita lakukan supaya membuat kegiatan, interaksi antara mertua dan menantu tuh bisa lebih harmonis lagi.